Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilvi Maulidia Nurunisa dengan NIM 2207610 dari Prodi Pendidikan Informatika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Arwen Bentri MPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai contoh kasus permasalahan pendidikan di Indonesia, analisis, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk pokok permasalahan, saya di sini membahas ada 7 permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk pertama yaitu pemerataan pendidikan, yang kedua kualitas pendidikan, yang ketiga kuantitas pendidikan, yang keempat efektivitas pendidikan, yang kelima ada efisiensi pendidikan, yang keenam ada relevansi pendidikan, dan yang terakhir tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk fenomena atau fakta yang pertama yaitu mengenai Jawa Timur yang menargetkan seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2023 atau 2024. Nah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan ini bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur itu dia memiliki gerakan untuk menselerasikan implementasi kurikulum merdeka. Gerakan ini sebagai upaya untuk mewujudkan target 100% SMA atau SMK dan SLB di Jawa Timur ini melaksanakan implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2023 atau 2024 ini. Untuk ini analisis saya yaitu bagian pemerataan pendidikan. Alasannya mengapa? Karena pemerintah Jawa Timur ini membuat program dengan menerapkan kurikulum merdeka untuk seluruh sekolah itu guna untuk menyamaratakan pendidikan di daerah tersebut dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan sekolah yang sarana atau prasarananya itu kurang lengkap yang menjadi kurang diminati sehingga diharapkan dengan adanya menerapkan kurikulum merdeka ini bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk upaya penanggulangan permasalahan ini kita bisa dengan melakukan perubahan kurikulum dan menerapkan kurikulum yang sama yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun supaya tidak ketinggalan dengan iptek dan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat. Kasus atau fenomena fakta permasalahan pendidikan kedua di Indonesia yaitu mengenai pendidikan masih menjadi masalah utama di Papua. Selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikan yang mana mengalokasikan 20% dari APBN untuk bergerak di bidang pendidikan. Nah, namun sayangnya angka tersebut gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Terlebih di bagian Indonesia Barat, itu secara umum lebih baik pendidikannya dibanding dengan Indonesia bagian timur seperti Papua. Banyak anak-anak yang di daerah bagian timur itu mendapatkan tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Di Papua sendiri itu eh, siswa sekolah menengah atas jumlah yang masuk tidak sama dengan daya tampungnya. Sehingga untuk analisis permasalahan pendidikan saya mengambil di bagian kuantitas pendidikan. Karena banyak calon murid yang mendaftar sedangkan daya tampung untuk sekolah tersebut tidak mencukupi. Yang ini menjadi masalah utama di Papua. Perkembangan ipteks yang kurang begitu laju dengan daerah-daerah yang dekat dengan akses pemerintahan juga menjadi masalah dalam contoh analisis kasus berita ini karena pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ipteks yang ada. Untuk upaya penanggulangannya, kita bisa menerapkan sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. Seperti dengan adanya SD kecil yang ada di daerah terpencil gitu, habis itu ada sistem guru kunjung ataupun SMP terbuka. Nah, selain adanya sistem pamong ini, kita juga bisa melakukan pengelolaan pendidikan, yang mana sumber daya pengelola pendidikan itu bukan hanya dari guru saja, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam suatu satuan pendidikan ini. Rendahnya mutu dan SDM pengelola pendidikan juga secara praktis dapat menghambat keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Untuk
kasus ketiga yaitu fenomena dan faktanya, saya mengambil bagian rendahnya kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Nah, di sini di Kecamatan Weda Timur yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Halmahera di Provinsi Maluku Utara itu memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah. Padahal pendidikan ini merupakan kunci utama bagi suatu bangsa atau negara yang unggul dalam persaingan global, termasuk juga pendidikan yang berada di daerah Kecamatan Weda Timur ini. Nah, untuk analisis permasalahan pendidikannya, saya mengambil di bagian kualitas pendidikan sesuai dengan judul dari berita tersebut. Nah, karena kualitas pendidikan atau kadar indikator kualitas pendidikan itu merupakan kadar atau indikator ketercapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kualitas pendidikan ini dari berita yang barusan kita lihat itu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan adalah karena kurangnya tenaga pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan. Dari kasus berita di atas juga disebutkan bahwa kebanyakan lulusan SMA yang berada di Kecamatan Weda Timur itu lebih memilih pekerjaan eh, di perusahaan terdekat dibandingkan kuliah di perguruan tinggi. Dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa aspirasi dari masyarakat mengenai pendidikan itu sangatlah rendah. Nah, karena rendahnya kualitas pendidikan di daerah Weda Timur ini mengakibatkan rendahnya aspirasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya, kita bisa menerapkan dengan perubahan kurikulum juga, yaitu kita dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melakukan perubahan kurikulum yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun supaya tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang semakin pesat ini. Yang kedua, kita juga bisa melakukan adanya kelengkapan fasilitas serta tenaga pendidik. Karena ini juga untuk memajukan pendidikan di daerah tersebut. Jadi fasilitas dan tenaga pendidik sangat mempengaruhi untuk aspirasi masyarakat. Untuk kasus yang keempat saya mengambil yaitu pengembangan teknologi dalam bidang pendidikan di era 5.0. Pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Artinya usaha sadar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai pengembang potensi diri, baik secara individu maupun kelompok. Nah, tapi pendidikan pada masa kini sangat berbeda dengan pendidikan masa lampau, karena pendidikan pada masa lampau masih dengan alat-alat yang sederhana. Contohnya, dulu guru hanya menerangkan dengan materi. Nah, sekarang kita juga bisa kalau sekarang itu bisa dengan membuat video materi ataupun uh, yang menggunakan di bagian iptek untuk mendukung adanya proses pembelajaran. Salah satu contoh tersebut adalah bukti perkembangan teknologi yang semakin pesat di era 5.0 ini. Nah, untuk analisa permasalahan pendidikannya ini saya memasukkannya di bagian efisiensi pendidikan. Berita ini termasuk dalam permasalahan bagian efisiensi pendidikan dikarenakan dengan mengembangkan teknologi dalam bidang pendidikan di era 5.0 ini mampu menyelenggarakan pendidikan yang hemat waktu, tenaga, serta biaya. Akan tetapi hasil yang didapatkan itu tetap optimal. Misalnya pada masa pandemi COVID kemarin dengan adanya aplikasi yang diciptakan oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim, maka proses pendidikan tetap berlanjut sehingga perkembangan iptek ini sangat berperan penting dalam kasus berita. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya kita bisa mengatasi dengan adanya pengembangan pendidikan luar sekolah. Karena kan ini di bagian ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pengembangan di luar sekolah juga memiliki peranan yang penting seperti adanya kursus komputer yang diadain di sekolah-sekolah. Untuk kasus kelima yaitu fenomena dan fakta permasalahan pendidikan di Indonesia, saya mengambil yaitu efektivitas pembelajaran jarak jauh yang mengalami penurunan. Bapak Menteri Nadiem mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh telah mengalami penurunan. Sistem pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini menurut Nadiem mengalami penurunan tidak hanya di Indonesia namun juga di negara lain. Nah, Bapak Menteri juga menyebutkan bahwa kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa efektivitas
PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini menurun di seluruh dunia saat ini, saat mengalami pandemi ini. Eh, Pada permasalahan ini saya memasukkan ke bagian efektivitas pendidikan. Eh, Kegiatan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID memang mungkin tidak efektif dikarenakan keterbelakangan budaya atau sarana yang mengalami kesulitan saat mengakses aplikasi pendidikan oleh peserta didik tersebut. Contohnya lokasi yang terpencil ditambah lagi dengan sulitnya akses sinyal yang menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran daring pada saat masa COVID-19. Untuk penanggulangan permasalahan di bagian ini, saya mengambil yaitu pengelolaan pendidikan yang inovatif. Eee, yang kedua saya mengambil yaitu perbaikan fasilitas. Fasilitas atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi sekali keefektifan pendidikan. Karena psikologis seorang anak, saat belajar itu pada lingkungan harus kondusif serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Untuk kasus ke-6, fenomena dan fakta permasalahan yang saya ambil yaitu mengenai sistem pendidikan tak lagi relevan jadi alasan putus sekolah. Nah, kasus ini kita bisa melihat pada masa berita-berita yang lalu yaitu dengan adanya Citayam Fashion Week. Nah, fenomena ini juga tidak lepas dari figur anak remaja yang seperti Bonge, Kurma, JJ, Roy, dan lainnya. Nah, eksistensi mendadak bintang di Citayam Fashion Week ini membuka latar belakang mereka sebagai anak-anak yang putus sekolah. Mengetahui hal ini, beberapa pekan yang lalu itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi menawarkan beasiswa untuk Bonge dan rombongannya. Namun sayangnya beasiswa ini ditolak oleh Roy. Dalam channel YouTube milik Bapak Sandiaga Uno, Roy mengatakan alasannya menolak beasiswa tersebut karena lebih membutuhkan uang sehingga ingin fokus membuat konten saja. Nah, ini nih Roy juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan memutuskan tidak melanjutkan pendidikan, meski masalah utama atau ekonomi sudah bisa teratasi. Ini mereka tidak mau melanjutkan pendidikan dikarenakan mereka lebih memikirkan bahwa pendidikan tidak lagi cocok dengannya atau tidak lagi relevan dengan kebutuhan yang saat ini dia inginkan. Untuk analisa permasalahan pendidikan, saya mengambil di bagian relevansi pendidikan. Sistem pendidikan yang tidak lagi relevan jadi alasan untuk anak-anak putus sekolah. Hal ini biasanya dikarenakan aspirasi masyarakat juga mengenai pendidikan yang rendah. Mereka menganggap mencari uang tidak harus sekolah tinggi, sehingga putus sekolah menjadi permasalahan pendidikan. Kesesuaian relevansi ini mencakup kuantitas dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Nah, untuk upaya penanggulangan permasalahan ini, kita bisa membuat inovasi dalam pendidikan seperti dibangunnya SD kecil, SD Pamong, SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan relevansi dalam dunia pendidikan. Faktor-faktor penyebab putusnya sekolah di setiap daerah itu bervariasi, antara lain bisa dengan kemiskinan penduduk, kesulitan menuju akses sekolah atau kurangnya layanan pendidikan, rendahnya motivasi dari orang tua dan siswa terhadap dunia pendidikan ini, adanya kurang dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan serta faktor sosial dan budaya. Nah, untuk fenomena putus sekolah ini terjadi pada jenis pendidikan formal yang mayoritas diketahui masyarakat sebagai sekolah. Masyarakat masih menganggap sekolah sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain, pemerintah mengatur pendidikan di Indonesia menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal. Untuk fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yang terakhir yaitu rendahnya kompetensi guru jadi masalah pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia ini masih menjadi topik perbincangan yang hangat. Berbagai pihak, baik para pakar pendidikan maupun masyarakat, sepakat bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini menderita sakit. Nah, pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya telah berupaya mencari obat yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.
Namun hingga saat ini pendidikan juga masih belum ada mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, untuk ini saya mengambil analisis permasalahan yaitu di bagian tenaga pendidik dan kependidikan. Berita ini termasuk ke dalam pokok permasalahan pendidik dan kependidikan dikarenakan rendahnya kompetensi pendidik sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, yang mana saat ini banyak sekali ditemui guru yang mengajar di luar dari bidang keahliannya. Keterbelakangan budaya serta sarana juga menjadi pemicu karena banyaknya calon guru yang tidak mengajar di daerah pelosok itu tidak mau mengajar di daerah pelosok karena sulitnya akses untuk masuk sehingga mengakibatkan guru lokal yang ada di daerah tersebut mengajar bidang studi lain yang bukan keahliannya. Untuk upaya penanggulangan permasalahan ini kita bisa mengambil dengan pengelolaan pendidikan. Kita mengetahui bahwa sumber daya pengelola pendidikan itu bukan hanya guru ataupun kepala sekolah saja, melainkan semua yang terlibat dalam satuan pendidikan. Rendahnya mutu dari sumber daya manusia pengelola pendidikan ini secara praktis tentu dapat menghambat keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas. Nah, sehingga adaptasi dan sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban. Dalam kaitannya dengan regulasi pengelolaan pendidikan, maka dilakukan oleh pemerintah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP yang dalam pasal 49 tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Baiklah, sekian dulu presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang hilang.